Bagaimana seorang guru matematika yang drop out bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia tanpa meninggalkan satupun jejak perdagangan saham yang jelas di Wall Street? Di balik senyum dingin Jeffrey Epstein, tersimpan sebuah teka-teki yang lebih gelap dari sekadar keserakahan. Dunia mengenalnya sebagai jenius finansial, namun buku-buku sejarah pasar saham tidak mencatat keajaibannya. Jawabannya mungkin akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Ini bukan kisah tentang investasi yang cerdas. Ini adalah kisah tentang uang hantu dan kemungkinan bahwa dia hanyalah boneka yang digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat dari dunia intelijen. Mari kita mundur ke tahun 70-an. Epstein hanyalah seorang guru fisika dan matematika di sekolah elit Dalton. Tanpa gelar sarjana, latar belakangnya biasa saja, bahkan cenderung tidak memenuhi syarat. Namun, dalam sekejap mata, dia melompat dari ruang kelas berdebu menuju lantai bursa Bear Stearns yang bergengsi. Siapa yang membukakan pintu itu? Tidak ada catatan prestasi akademis yang gemilang. Ada celah logika di sini, sebuah loncatan karir yang tidak masuk akal bagi orang biasa, kecuali jika dia memang dipersiapkan untuk peran yang jauh lebih besar sejak awal. Di Bear Stearns, dia naik pangkat dengan kecepatan kilat. Namun, tanyakan pada pialang saham veteran zaman itu dan mereka akan mengerutkan kening. Tidak ada yang ingat strategi trading legendaris miliknya. Dia bukan seorang analis pasar, dia adalah seorang fixer. Dia memecahkan masalah bagi orang-orang kaya dengan cara yang tidak tertulis dalam buku peraturan. Keahliannya bukan pada angka, melainkan pada rahasia. Disinilah fondasi mitos kekayaannya mulai dibangun. Bukan di atas profit, melainkan di atas koneksi gelap yang mulai terjalin. Titik balik utamanya adalah hubungan anehnya dengan taipan retail Leslie Wexner. Bagaimana mungkin seorang miliarder menyerahkan kuasa penuh, power of attorney, atas seluruh kekayaannya kepada seorang mantan guru tanpa reputasi perbankan ternama? Epstein memiliki akses tak terbatas ke miliarder dolar, menjual aset, memindahkan dana, seolah uang itu miliknya sendiri. Apakah ini kepercayaan buta? Ataukah ini adalah skema pencucian uang tingkat tinggi di mana Epstein bertindak sebagai saluran pipa bagi dana-dana yang tidak boleh dilacak? Ketika dia mendirikan perusahaannya sendiri, kejanggalan semakin nyata. Perusahaan investasi yang mengelola miliaran dolar biasanya memiliki lantai perdagangan yang sibuk, analis, dan kepatuhan hukum. Namun, kantor Epstein sunyi. Tidak ada staf analis, tidak ada pendaftaran resmi di SEC, tidak ada jejak audit. Kliennya hanya segelintir miliarder terpilih. Ini bukan bisnis manajemen aset. Ini adalah kotak hitam. Sebuah entitas hantu yang dirancang bukan untuk menumbuhkan uang, tetapi untuk menyembunyikan asal-usul dan tujuannya. Lalu ada pulau itu, Little Saint James, surga tropis yang diubah menjadi benteng pertahanan pribadi. Mengapa seorang manajer keuangan membutuhkan kompleks terisolasi dengan keamanan setara fasilitas militer?
Disinilah teori intelijen semakin kuat. Pulau itu bukan tempat liburan. Itu adalah sarang laba-laba. Sebuah lokasi sempurna untuk operasi honey trap. Jauh dari yurisdiksi dan mata-mata hukum Amerika Serikat. Tempat di mana moralitas ditinggalkan di dermaga. Daftar tamunya adalah siapa-siapa di dunia ini. Pangeran, mantan presiden, ilmuwan pemenang Nobel, hingga bintang Hollywood. Narasi resminya adalah mereka mengagumi kecerdasan Epstein. Namun, pikirkanlah logikanya. Mengapa orang-orang paling berkuasa di bumi terbang ribuan mil hanya untuk menemui seorang manajer uang yang tidak jelas? Kecuali jika Epstein menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang biasa, pemuasan hasrat terlarang, atau mungkin mereka sedang masuk ke dalam kerangkap yang telah disiapkan dengan rapi. Teori yang paling mengerikan adalah bahwa Epstein tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Laporan intelijen dan kesaksian orang dalam menyebutkan bahwa setiap kamar di propertinya dilengkapi dengan sistem pengawasan canggih. Kamera tersembunyi di balik cermin, mikrofon di dinding. Ini adalah buku pedoman klasik operasi intelijen asing seperti Mossad atau KGB. Tujuannya satu, kompromat, mengumpulkan materi pemerasan untuk mengendalikan para pemimpin dunia. Kita tidak bisa membicarakan Epstein tanpa menyebut Ghislaine Maxwell, putri dari Robert Maxwell, seorang raja media yang terbukti sebagai mata-mata super untuk Israel, Inggris, dan Rusia. Banyak analis percaya bahwa Ghislaine bukan sekadar kekasih, melainkan handler atau pengawas bagi Epstein. Dia yang mewarisi jaringan kontak ayahnya dan mengajarkan Epstein cara bermain di liga spionase global. Epstein hanyalah wajah operasional. Otak dan perlindungan sesungguhnya datang dari garis keturunan spionase ini. Jika teori ini benar, maka kekayaan Epstein bukanlah hasil investasi jenius. Uang itu adalah dana operasional, anggaran negara atau agensi intelijen yang disalurkan melalui perusahaan cangkang untuk membiayai operasi penyusupan elit barat. Apartemen mewah di Paris, mansion di New York, pulau pribadi, semua itu adalah infrastruktur spionase, bukan aset pribadi. Dia kaya karena dia perlu terlihat kaya untuk menarik target-targetnya ke dalam jaring. Ingatlah, tahun 2008, ketika dia pertama kali tertangkap, dia mendapatkan kesepakatan hukum yang sangat lunak yang disebut sebagai Deal of a Lifetime. Jaksa penuntut saat itu bahkan diberitahu bahwa Epstein milik intelijen dan di atas gaji mereka. Bagaimana mungkin seorang pedofil mendapatkan kekebalan hukum yang begitu kuat jika dia hanyalah seorang warga sipil biasa? Seseorang atau sesuatu melindunginya dari bayang-bayang, memastikan aset berharga mereka tidak membusuk di penjara biasa. Namun, dalam dunia intelijen, aset yang sudah terekspos adalah aset yang berbahaya. Pada tahun 2019, perlindungan itu tiba-tiba dicabut. Mengapa sekarang? Apakah karena dia menjadi terlalu berisiko?
atau karena pemerasannya sudah tidak lagi efektif di era informasi digital. Ketika dia ditangkap untuk kedua kalinya, dia bukan lagi miliarder yang tak tersentuh. Dia adalah barang rongsokan yang harus dibuang. Dan sejarah mencatat, agen yang tahu terlalu banyak jarang bertahan lama. Malam kematiannya adalah puncak dari segala konspirasi. Di salah satu fasilitas federal paling aman di Amerika, prosedur standar dilanggar. Teman sel dipindahkan, penjaga tertidur, dan kamera CCTV yang secara ajaib tidak berfungsi. Apakah ini serangkaian kebetulan yang luar biasa atau sebuah eksekusi yang direncanakan dengan rapi? Narasi bunuh diri menutup kasusnya. Tetapi bagi mereka yang mengerti cara kerja dunia bawah tanah, ini adalah pembersihan jejak. Loose ends harus dipotong. Epstein sudah tiada, tetapi buku hitam kecilnya masih ada. Namun, perhatikan keheningannya. Setelah kematiannya, tidak ada penangkapan massal terhadap nama-nama besar yang ada di buku itu. Rahasia-rahasia kotor para elit dunia tampaknya ikut terkubur bersamanya. Operasi itu sukses. Ancamannya telah dinetralkan, dan arsip pemerasan itu kini mungkin berada di tangan agensi yang mengendalikannya sejak awal, menjadi senjata bisu untuk dekade-dekade mendatang. Jeffrey Epstein bukanlah The Great Gatsby versi modern. Dia adalah hantu. Kekayaannya, kekuasaannya, dan pengaruhnya adalah ilusi yang diciptakan untuk satu tujuan: kontrol. Dia hidup sebagai boneka dan mati ketika tali pengendalinya dipotong. Dunia mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran sepenuhnya, karena dalam permainan bayangan ini, satu-satunya aturan yang berlaku adalah uang bisa bicara, tetapi orang mati tidak bisa bersaksi.